Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akramana bi syahri Ramadan wa wajaba alaina siyama naharihi wa qiyama layalihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil muttaqin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, wassaimun wassaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengetengahkan sebuah topik, yaitu al-inqiyad li hukmillahi wa rasulihi. Tunduk dan patuh kepada ketetapan atau hukum Allah dan Rasulnya. Sebagai orang mukmin, salah satu tuntutan tauhid, salah satu tuntutan loyalitas kepada Allah, yaitu al-inqiyad, patuh dan tunduk li hukmihi wa syar'ihi, terhadap hukumnya dan syariatnya. Semuanya bisa kita lihat di dalam Al-Quran, termasuk juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-65 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang 3 syarat untuk berhukum atau patuh kepada hukum-hukum Rasulnya. Yang pertama yaitu menjadikan Rasul sebagai marja'iyah, referensi dalam hal-hal yang terjadi, ya, pertentangan dan perselisihan yang terjadi di antara orang-orang mukmin. Yang kedua, keridhaan untuk menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, menerima dengan lapang dada tanpa membantah sedikit pun. Pada tafsir Al-Kabir yang disusun oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan asbabun nuzul ayat ini adalah ketika seorang sahabat Nabi mengadu kepadanya, terjadi perselisihan antara dia dengan seorang laki-laki Ansor. Nama sahabat Nabi ini Urwah ibnu Zubair. Dalam perselisihan itu, sahabat Ansor mengadukan bahwa Urwah menahan air yang melewati kebunnya untuk dialirkan pada kebun yang lain. Maka Rasul menetapkan suatu ketetapan bahwa Urwah harus melepas air tersebut ke jiran-jirannya, yaitu ke ladang-ladang yang ada di sekitarnya. Sahabat Ansor tersebut sepertinya mengejek. Maksudnya beliau mengatakan, ya Rasul, itu kan yang samping Urwah itu kan ladang anak pamanmu. Nah, tentu Rasul memerah wajahnya. Dalam tafsir tersebut disebut fatalawwana,
memerah, berubah cahaya wajah Rasul, menahan marah. Dan mengatakan kepada Urwah, kalau begitu tahan aja airnya, supaya tidak didapati oleh si fulan ini. Namun Rasul mengizinkan untuk dipakai oleh mereka. Ini menunjukkan apa? Kewajiban al-inqiyad, kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum Rasul, kepada ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai tuntutan iman kepada Allah, karena Rasul adalah sebagai manifestasi dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita bahas ayat per ayat. Tadi ada disebutkan 3 syarat bagi keberimanan kita untuk tunduk patuh kepada hukum Allah. Syarat pertama adalah hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai engkau menjadi Nabi Muhammad menjadi referensi utama dalam mengambil kesimpulan hukum, dalam penetapan hukum. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Urwah dan sahabat Ansor. Dan demikian juga banyak peristiwa-peristiwa hukum yang ditetapkan oleh Rasul berikutnya. Kemudian, dan mereka tidak merasa sulit untuk menerima hukum Rasul tersebut. Disebutkan di sini, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj." Haraj itu rasa berat, rasa sulit. Kemudian keputusan Rasul itu mereka tolak. Jadi secara psikologi mereka tidak menerima. Ini tidak boleh, karena syarat kedua harus menerima atau tidak ada keberatan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, wa yusallimu taslima. Nah, secara materi hukum, secara formil hukum, mereka menerima dengan lapang dada. Jadi menjadikan Rasul sebagai marja'iyah, referensi, kemudian tidak berkeberatan atau haraj, tidak ada haraj pada diri dan pada jiwa mereka. Kemudian mereka menerima materi hukum tersebut, keputusan tersebut secara lapang dada tanpa reserve. Kaum muslimin rahimakumullah, maka memasuki bulan Ramadan ini ya, sedang kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya hukum Allah dan Rasulnya berlaku bagi kesahihan ibadah puasa kita. Kita terima, kita jadikan referensi, ya, kita jadikan marja'iyah dan menerimanya dengan lapang dada serta tidak ada keberatan. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka mengatakan, siapa yang enggan itu wahai Nabi? Siapa yang tidak mau masuk surga? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaatiku masuk ke dalam surga, dan orang yang menyelisihiku maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Saudara hadirin, ini adalah merupakan suatu kenikmatan dan suatu kewajiban sekaligus dari kita sebagai hamba Allah untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai referensi dalam hukum, dalam kehidupan, dalam berakhlak, dalam bergaul. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan, dan karena hukum Allah itu sangat mudah dan dia tidak mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kamu untuk sulit dalam menerapkan hukum, dan Allah ingin agar kamu mampu menjalankannya dengan mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, apabila
ditawarkan kepadanya ada dua masalah, dia akan memilih yang mudah selama tidak mengandung dosa dan kesalahan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima setiap amal kita. Jazakumullah khairan wa astaudi'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.